Halo semuanya, salam kinyis-kinyis. Ketemu lagi denganku di channel Rebecca Natalia. Di sini bersama nakes bidan favorit kita, Kak Lisa. Halo Kak, apa kabar? Iya, terima kasih udah meluangkan waktunya untuk sharing informasi lagi di videoku ya. Sekarang kita mau bahas tentang kemarin yang baru marak ya, yaitu bayi yang obesitas. Kan ada tuh berita tuh, bayi umur 1 tahun tuh beratnya 25 kilogram, udah hampir kayak berat anak SD gitu ya. Gitu. Wow, itu ternyata tuh dikasih susu kental manis dan junk food lainnya tuh. Nah, obesitas mungkin ada sebagian lihat kalau bayi gemuk itu tuh lucu, pasti sehat gitu. Padahal tuh belum tentu ya. Nah, sekarang kita akan bahas itu secara lengkap gini ya bersama Kak Lisa. Sebelumnya yang belum subscribe channel ini, kita tunggu untuk subscribe dan like. Oke nih, kita langsung aja ya. Sebenarnya arti dari obesitas untuk anak dan bayi itu seperti apa sih? Nah, jadi obesitas itu menurut Kemenkes tahun 2017 itu adalah akumulasi lemak abnormal yang dapat mengganggu kesehatan jika kegemukan terjadi pada masa balita. Nah, kemungkinan besar kegemukan akan menetap sampai dewasa nih. Terus obesitas juga adalah permasalahan umum pada anak-anak pada masa sekarang ini. Kan lagi banyak yang viral juga nih obesitas. Yang tadi BK di awal udah bilang. Terus obesitas atau kelebihan berat badan dapat menyebabkan efek negatif untuk kesehatan. Nah, terus ada dari menurut WHO juga nih, obesitas menyebabkan 10,3% kematian dari seluruh kematian di dunia. Nah, jadi obesitas dari WHO juga ada penumpukan lemak yang berlebihan pada tubuh sehingga berpotensi mengganggu kesehatan. Untuk mengetahui apakah seorang mengalami obesitas atau tidak, ini biasanya tenaga medis menggunakan indeks massa tubuh atau body mass index sebagai salah satu patokan sederhana kalau tahu anak kita nih sebenarnya obesitas atau enggak. Oh begitu pengertian dari Kemenkes dan juga WHO. Nah sebenarnya kalau obesitas atau kelebihan berat badan pada bayi dan anak itu penyebabnya apa aja? Nah terus tadi udah ya pengertian obesitas apa. Nah yang menyebabkan obesitas sebenarnya apa aja ya? Ini ada banyak juga. Yang pertama itu ada gaya hidup, ini yang paling penting juga ya. Karena apa? Karena sering makan dalam porsi besar, terus makan makanan yang berkalori tinggi, menghabiskan banyak waktu di depan layar, dan kurangnya aktivitas fisik. Itu kayak gaya hidup yang kurang baik. Kemudian lingkungan, dari faktor lingkungan ini juga mudah mengakses makanan tinggi kalori, kemudian miskin nutrisi, dan kesempatan untuk beraktivitas itu sangat kurang, dan terbatasnya tempat yang aman untuk berolahraga di lingkungan tempat tinggal. Kemudian ada faktor genetik juga berpengaruh ya. Karena apa? Karena seorang anak yang beresiko lebih tinggi mengalami obesitas jika salah satu atau kedua orang tuanya itu gemuk juga. Namun bukan berarti anak yang terlahir dari orang tua yang gemuk pasti juga mengalami obesitas. Cuma ini ada faktor genetik bisa mempengaruhi juga. Kemudian ada obat-obatan ya. Beberapa obat-obatan ini dapat meningkatkan resiko obesitas pada si kecil. Dan ada juga nih kondisi medis khusus. Jadi seperti kelainan hormonal dan penyakit hormon seperti sindrom Turner dan sindrom Down. Ini juga bisa salah satu faktor menyebabkan obesitas juga. Kemudian ada juga nih kondisi sosial ekonomi. Nah, bahkan beberapa peneliti pun menemukan hubungan insomnia atau kurang tidur sebagai faktor resiko kejadian obesitas juga. Kemudian kalau tanda bayi itu udah mulai terkena kegemukan atau obesitas seperti apa? Nah, terus ada tanda bayi kegemukan yang perlu diwaspadai nih. Ya, karena apa? Karena bayi yang gemuk atau cabi itu memang banyak yang mengemaskan ya, yang gemes gitu ya. Tapi nggak semuanya yang cabi dan gemuk itu sehat. Karena kondisi kegemukan ini juga bisa dimulai dari kebiasaan buruk seperti makan yang berlebihan. Nah, oleh karena itu kita para ibu-ibu di rumah ini juga harus tahu berapa badan ideal untuk bayi kita. Nah, tanda-tanda bayi kegemukan yang harus diwaspadai itu salah satunya, gejala pertama yang bisa dideteksi adalah berat badan bayi yang berlebih atau berada di atas rata-rata seharusnya. Kondisi ini membuatnya tuh memiliki tubuh gemuk karena tidak ada kesesuaian antara berat badan dan tinggi badan bayi. Jadi penyebabnya antara lain pola makan yang tidak sesuai dan pola makan yang terlalu berlebih.
Jadi ibu bisa mengenali tanda bayi kegemukan dengan mengetahui berat badan bayi rata-rata sesuai dengan umurnya itu ada di tabel berikut. Nah, kemudian ada lipatan pada beberapa bagian tubuh. Ini bayi yang mengalami kegemukan biasanya memiliki banyak lipatan pada beberapa bagian tubuh, misalnya pada bagian perut, kemudian pinggang, dagu, pipi, terus leher, itu terlihat lebih pendek. Kemudian bayi yang perlu diwaspadai itu adalah bayi yang cepat lelah. Karena kan bayi biasanya banyak yang aktif gitu ya, terus ini tiba-tiba akibat tubuh yang menggemuk, si kecil mungkin akan cepat lelah nih saat melakukan aktivitas seperti bermain. Bahkan bisa saja kondisi pernapasannya tuh akan terasa berat saat dia berjalan atau berlari, itu kayak ngos-ngosan, mudah ngos-ngosan juga. Terus berikutnya adalah yang kurang aktif karena dia merasa cepat lelah, jadi dia jadi kurang aktif nih, lebih suka istirahat. Nah, malas untuk bergerak, mereka jadi menarik diri saat seharusnya mulai bermain dengan teman-temannya, dia malah jadi istirahat di rumah. Kemudian ada tanda-tanda bayi obesitas lainnya itu seperti kenaikan berat badan yang sangat pesat. Nah, ini kenaikan berat badan yang paling pesat terjadi pada 3 bulan pertama kehidupan nih biasanya. Setelah itu kenaikan berat badan perlahan-lahan menurun. Nah, jika terus mengalami kenaikan berat badan yang sangat pesat naiknya ya, itu akan bisa jadi tanda bahwa bayi kita mengalami obesitas. Kenaikan berat badan ini tentunya harus ditakar secara akurat berdasarkan kurva pertumbuhan, tidak bisa hanya dikira-kira. Kemudian bibir bayi tampak gembil, biasanya kan ada yang gemes, lucu banget gitu ya, tapi ternyata itu juga harus diwaspadai juga nih, karena tanda bayi mengalami obesitas ini adalah pipinya yang tampak gembil atau dalam istilah sehari-hari sering disebut cabi. Nah, setelah pipi cabi, nanti hidung pada bayi akan mengalami obesitas, dapat juga terlipat dan sesak, ketarik oleh pipi gitu loh, jadi ketarik oleh pipinya. Kemudian memiliki lipatan leher yang tadi dibilang ya, karena tanda bayi ada obesitas ini dapat diamati dari lipatan lehernya yang tadi terlihat pendek tadi di awal saya udah bilang ya. Kemudian massa lemak pada kaki dan tangan. Nah, itu ada yang bilang kayak roti sobek ya, orang bilang itu ya. Nah, itu juga perlu diwaspadai, itu memang lucu, tapi kita harus perhatikan juga ini obesitas atau enggak, karena bayi yang mengalami obesitas memiliki massa lemak yang banyak pada kaki dan tangannya, lebih buntal gitu ya. Kemudian ada perut yang semakin membuncit nih, jadi bayi obesitas juga bisa dilihat dari perutnya yang membuncit. Meski secara umum perut bayi memang lebih buncit dibandingkan anak yang lebih besar, tapi kalau mengalami obesitas maka perutnya akan terlihat lebih buncit dibandingkan anak-anak yang seumuran yang lain gitu. Kemudian ada perubahan pada kulit. Nah, ini perubahan apa nih? Jadi kayak beberapa perubahan kulit terjadi pada bayi yang mengalami obesitas. Misalnya nih kayak munculnya area kulit yang gelap pada bagian belakang leher. Kemudian kondisi ini dinamakan akanthosis nigricans. Itu perubahan kulit dapat terjadi pada area-area lipatan lemak. Jadi kayak udah kayak orang dewasa ya, dilipat-lipatannya banyak yang menghitam gitu. Berarti sudah kelebihan lemak. Kemudian selain balita nih, tanda obesitas pada anak apa aja sih? Nah, kemudian kalau tanda obesitas pada anak ini meliputi kayak anak terlihat lebih gemuk dibandingkan anak lain seusianya. Kemudian paha dan perut terlihat lebih berlemak dan berlipat-lipat. Terus kulit tampak lebih gelap di area tertentu, terutama sekitar leher. Terus kayak nafas terasa pendek saat berolahraga, misalnya lari-lari sedikit aja langsung kayak ngos-ngosan. Terus kayak kecenderungan adanya gangguan pernafasan saat tidur, jadi kayak grok-grok gitu. Terus selain tanda fisik tersebut, anak yang mengalami obesitas cenderung kurang percaya diri dan bermasalah dalam pergaulan sosial. Masalah psikologis kerap muncul bersamaan dengan adanya obesitas nih. Namun adanya obesitas pada anak juga mungkin menandakan masalah kesehatan lain, sehingga dibutuhkan pemeriksaan oleh dokter untuk menegakkan penyakit yang melatar belakangi timbulnya obesitas itu apa. Nanti dokter nantinya akan melakukan pengukuran indeks massa tubuh atau IMT untuk menentukan apakah berat badan anak ini dapat diklasifikasikan sebagai berat badan kurang, normal, berlebih, dengan resiko atau obesitas. Nah, ini nanti ada IMT diukur dengan rumus berat badan atau dalam kilogram dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Kriteria berat badan ideal anak menurut BMI berbeda-beda ya, tergantung usia. Berikut ini dari tabel nanti ada. Oh, sebenarnya tanda dan gejalanya tuh hampir sama ya, bayi, balita maupun anak. Nah, kemudian apa saja faktor yang dapat meningkatkan obesitas pada anak?
Nah, kemudian ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko anak obesitas. Jadi ini ada yang pertama, misalnya anak ini konsumsi makanan yang tidak sehat, itu sudah pasti ya. Jadi kayak kebiasaan sering mengkonsumsi hidangan berkalori tinggi, kemudian seperti makanan cepat saji, fast food itu ya. Terus makanan tinggi lemak jenuh dan gula, terus serta minuman ringan. Ini banyak banget yang kaleng-kaleng, gelas-gelas, itu anak-anak suka ya sekarang, anak zaman sekarang. Ini merupakan salah satu penyebab utama obesitas pada anak. Hal ini dikarenakan anak-anak umumnya menyukai makanan dengan rasa dan tampilan yang menarik. Kemudian ada jarang bergerak. Jadi selain pola makan tidak sehat, nah kurang olahraga atau jarang bergerak juga dapat membuat anak ini rentan terkena obesitas. Jadi kurangnya aktivitas fisik bisa membuat jumlah kalori yang masuk melebihi jumlah kalori yang terbakar. Jadi nggak sesuai nih. Nah akibatnya kalori tersebut akan menumpuk menjadi jaringan lemak di dalam tubuh dan menyebabkan obesitas. Kemudian ada juga yang ketiga, keluarga dengan riwayat obesitas. Nah ini seorang anak yang berasal dari keluarga yang obesitas berpotensi lebih tinggi untuk memiliki berat badan yang berlebih pula. Tapi selain karena faktor genetik yang tadi sudah dibilang, hal ini kemungkinan besar juga dipengaruhi oleh pola makan dan kurangnya aktivitas. Jadi didukung sama faktor-faktor yang tadi sudah saya bicarakan. Kemudian ada juga nih yang keempat, ada psikologis anaknya nih kenapa? Jadi kayak untuk mengatasi masalah emosi seperti rasa bosan atau stres, atau beberapa anak seringkali melampiaskan dengan makan. Jadi kalau dia bosan ngapain makan, stres makan biasanya makannya juga yang manis-manis juga nih. Nah beberapa anak seringkali melampiaskan dengan makanan, biasanya juga maksudnya dengan makanan fast food tadi dibilang, padahal fast food itu salah satu faktor terbesar ya anak-anak mengalami obesitas. Karena apa? Karena ada minuman manis, terus ada permen, ada coklat gitu ya. Jadi selain beberapa faktor di atas, mengkonsumsi obat-obatan itu tertentu bisa seperti prednison, kemudian litium juga dapat membantu salah satu faktor yang bisa membuat anak lebih besar daripada usianya gitu. Selain faktor itu, ada nggak sih dampak dan komplikasi yang diakibatkan obesitas pada anak? Ini dampak yang terjadi jika balita mengalami obesitas antara lain itu kayak cenderung dapat mengakibatkan terkena diabetes mellitus tipe 2, kemudian meningkatnya nilai kolesterol sehingga mengakibatkan tekanan darah meningkat dan dapat menyebabkan penyakit jantung. Ini bahaya banget ya, anak-anak udah dapat resiko seperti ini. Kemudian kayak nafas berhenti saat tidur, itu namanya sleep apnea ya, itu juga sangat-sangat berbahaya. Kemudian gangguan ortopedi karena menopang berat yang sangat berat, jadi gangguan di sendi-sendi tulang juga, kemudian penyakit asma dan hati. Nah ini bagi anak-anak yang gendut juga pasti banyak juga yang terkena asma ya. Terus kayak anak-anak dengan obesitas cenderung akan mengalami peningkatan tekanan darah sehingga berpengaruh pada denyut jantung. Sekitar 20-30% anak dengan obesitas menderita hipertensi. Nih masih kecil aja udah hipertensi ya. Kemudian pada anak obesitas sering dijumpai juga dengan gejala pada saat tidur itu jadi bayinya tuh ngorok gitu, grok gitu. Nah penyebab tersebut ya ini terjadi karena penebalan jaringan lemak di daerah dinding dada perut, kemudian sehingga mengganggu proses pergerakan dinding dada dan di diafragmanya, sehingga terjadi penurunan volume tarakal abdomen dan menyebabkan beban kerja otot pernafasan itu meningkat. Nah, jadi berbagai dampak di atas ini memiliki efek yang sangat besar ya pada kualitas hidup dan pengalaman sosial penderita obesitas gitu. Kemudian dampak kesehatan yang berkaitan dengan obesitas pada masa anak-anak ini juga adanya naiknya tingkat keparahan asma nih dan penyakit pernapasan lain. Kemudian tingkat kebugaran yang lebih rendah, diskriminasi sosial seperti bullying, kemudian viktimisasi dan pengucilan nih yang bisa mengakibatkan harga diri itu yang rendah, kemudian kualitas hidup yang lebih rendah dan prestasi akademik juga menjadi yang lebih rendah, meningkatnya risiko penyakit kardiovaskuler seperti itu. Jadi ada beberapa penyakit juga, penyakit lain dijumpai pada anak-anak adalah hiperkolesterolemia. Nah, ini juga hipertensi dan diabetes mellitus tipe 2 yang dulunya juga didominasi oleh orang dewasa dan orang tua. Nah, jadi ada berbagai komplikasi pada anak obesitas hampir sama-sama kayak tadi ya. Jadi kayak tekanan darah dan kolesterol anak itu jadi tinggi. Hal ini dapat menyebabkan terbentuknya plak dan penyempitan pembuluh darah pada anak yang dapat memicu stroke atau serangan jantung di kemudian harinya. Nah, terus ada diabetes tipe 2, ini jarang bergerak dan obesitas pada anak dapat meningkatkan risiko terjadinya diabetes tipe 2. Hal ini dikarenakan adanya gangguan pada proses metabolisme di tubuh anak.
Kemudian ada gangguan pernafasan, ini akan menyebabkan anak sulit bernafas nih dan beresiko menderita penyakit pernafasan seperti asma. Kemudian ada nyeri sendi. Nah, bobot tubuh yang berlebihan dapat menyebabkan tekanan pada ekstra pada pinggul dan lutut. Hal ini terkadang dapat membuat anak obesitas mengalami nyeri dan cedera pada lutut, pinggul, dan punggung gitu ya. Kemudian gangguan tidur. Nah, ini gangguan tidur pada obesitas pada anak ini menyebabkan seperti sleep apnea yang tadi saya bilang ya. Jadi kayak mendengkur berlebihan, beban badan yang berlebih yang menghalangi saluran pernafasan. Jadi selain itu, obesitas juga bisa berdampak pada sisi sosial dan emosional anak seperti depresi, gangguan kecemasan, dan tidak percaya diri, kemudian sulit nih bersosialisasi gitu. Selanjutnya nih, kalau misalnya anak kita atau misalnya balita, bayi itu udah terkena obesitas terlanjur, penanganannya untuk anak obesitas nih kita harus ngapain aja gitu? Penanganan obesitas pada anak-anak kita yang akan mengacu kepada pilar pencegahan obesitas, itu yaitu menerapkan pola makan gizi seimbang, yaitu dengan memperhatikan jumlah kalori yang cukup tiap harinya dengan bentuk dan komposisi nutrisi yang sesuai, tidak berlebih. Kemudian mengubah gaya hidup menjadi lebih aktif, yaitu berolahraga dengan berolahraga permainan atau melakukan aktivitas fisik. Kemudian kayak berkonsultasi dengan dokter spesialis anak dan spesialis gizi untuk mendapatkan keadaan dan kecukupan nutrisi anak yang menyeluruh. Kemudian mengikuti terapi individu atau berkelompok untuk membantu mengubah perilaku dan menghadapi gangguan psikologis. Nah, ada lagi ini mengikuti program terapi latihan fisik yang dibutuhkan oleh si kecil. Kemudian ada lagi operasi penurunan berat badan pada keadaan sangat khusus pada remaja. Ini kalau udah benar-benar harus melalui tindakan operasi, ini baru tindakan terakhirnya itu operasi. Nah, kemudian nih kita kan udah tahu komplikasi, kemudian dampaknya gimana kalau terkena obesitas. Nah, terus sebenarnya kita bisa mencegah obesitas tuh dengan cara apa aja? Nah, ini ada pencegahan obesitas dan intervensi dini dalam kasus obesitas merupakan aspek kunci bagi tenaga kesehatan juga nih. Yang pertama ini menurunkan asupan energi. Nah, bagaimana caranya? Jadi kayak memilih makanan yang mengenyangkan tapi tidak tinggi kalori. Kemudian makan secara teratur agar tidak sampai lewat jamnya nanti kelaparan malah jadi porsinya membludak, porsinya jadi besar. Kemudian mengurangi kudapan atau minuman yang berkalori, itu kayak minuman-minuman kemasan gitu ya, itu dikurangin juga lah buat anak-anak kita. Kemudian mengikut sertakan anak dalam memilih dan menyiapkan makanan. Ya, kita dari awal sudah menyiapkan dulu nih yang bergizi, yang mencukupi nutrisi, nanti anak suruh memilih mau makan apa gitu. Ada juga nih meningkatkan keluaran energi. Nah, jadi kayak apa nih meningkatkannya? Jadi kayak meningkatkan gerak badan, jadi meningkatkan aktivitas anak. Jadi ajaklah anak kita bermain, kayak misalnya bersepeda gitu ya, atau lari-larian kecil gitu ya, tapi asal jangan kecapean. Kemudian kurangi aktivitas bersantai, jadi misalnya nonton TV terus, jadi kita ajaklah untuk aktivitas gerak-geraknya untuk si anak. Kemudian melibatkan keluarga dalam aktivitas, jadi kita ajaklah papanya, kakaknya, ajak main bareng gitu. Kemudian berfokus pada keluarga sebagai keseluruhan, jadi terapkan kebiasaan makan dan gaya hidup sehat untuk semua anggota keluarga nih. Jadi bukan cuma untuk anak kita aja untuk mencegah obesitas, jadi orang tuanya juga harus mencontohkan, karena orang tua sebagai panutan anak-anak di rumah gitu. Jadilah teladan untuk anak dengan rajin berolahraga juga. Jadi misalnya itu kita ajak anak, ayo kita bersepeda, tuh ayo kita berenang gitu ya. Gitu kita ajak anak-anak kita. Terus batasi penggunaan gadget nih dan mengurangi screen time, misalnya 2 jam per hari untuk main gadget. Jadi bukannya nggak boleh sama sekali, tapi batasin. Karena apa? Karena kalau udah main gadget, biasanya itu anak tuh udah malas bergerak, malas bermain. Nah, itu yang menyebabkan obesitas, karena dia kurang aktivitas. Kemudian perbanyak stok buah dan jus, serta minum air putih yang cukup. Nah, ini anak-anak makanya tadi harus mengurangi minuman-minuman yang berkaleng, yang manis-manis ya. Perbanyaklah minum. Jadi buat anak tuh suka untuk minum air putih gitu. Terus pastikan anak tidur pada jam yang sesuai dan cukup pada malam hari. Nah, ini juga penting. Jangan sampai anak kelelahan, jadi dia jadi ngeberontak, bosan, jadi maunya ngemil yang manis-manis. Berikutnya adalah periksakan anak ke dokter secara berkala untuk menjalani perhitungan IMT guna mendeteksi resiko obesitas, terutama jika anak terlihat mengalami kelebihan berat badan. Terlihat lebih besar dari teman-temannya, ya kita mulai konsultasikan ke dokter barangkali nanti bisa dicegah secara dini, kan itu lebih baik. Kemudian hindari membeli dan menyimpan cemilan dengan kandungan natrium, gula, dan kalori tinggi di rumah. Jadi jangan sampai
simpan-simpan jajan yang terlalu banyak yang mengandung kalori tinggi ya. Jadi biar anak-anak kalau ada kan pasti dimakan, dan kalau nggak ada kan nggak dimakan gitu kan. Jadi hargai juga nafsu makan anak dengan tidak memaksanya untuk menghabiskan seluruh hidangan. Jadi kalau misalnya kita jangan terlalu berekspektasi tinggi untuk makanan anak-anak. Jadi kita juga harus memahami juga kalau anak ada bilang kenyang ya sudah, jangan dipaksakan gitu. Wah, bagus sekali penjelasannya. Jadinya kita semua ngerti informasi cukup lengkap ya ini ya, padat dan sangat jelas ya menurut aku. Semoga juga berguna bagi kalian. Cukup sekian dan sampai jumpa di video menarik lainnya. Goodbye, see you.